apa yang dia inginkan gitu. Dia mau diterbitkan mayor dan hasilnya terwujud. Nah, suatu saat ada mayor yang pinang, udah. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini mungkin sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, karena di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Wattpad gitu. Karena beberapa bulan yang lalu aku sempat upload video tentang cara menghasilkan uang di Wattpad, dan itu ada 2 part. Kalau misalkan kalian mau nonton, aku bakalan kasih taruh linknya di sini. Dan di video kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar gitu, karena beberapa dari pertanyaan mereka tuh aku nggak sempat jawab gitu, karena kalian banyak banget yang tanya gitu kan. Jadi aku buatin satu video aja. Aku pilih beberapa beberapa komen yang mungkin aku nggak sempat jawab. Aku juga sempat jawab, cuman mungkin kurang detail, dan aku bakalan jelaskan semua jawaban itu di video kali ini. So, jadi sebelum kita videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Remira Indah. Dia bertanya, dia bilang menulis novel yang sama di aplikasi berbeda boleh? Misalnya aku mau buat novel judulnya Remira Indah, terus mau aku publish ke Noveltoon dan Wattpad, boleh nggak? Jadi menulis novel yang sama di aplikasi berbeda sebenarnya itu kalau bisa jangan lakukan seperti itu. Apalagi kalau misalkan naskah kamu itu berpotensi untuk dikontrak, dan suatu saat akan dikontrak kan agak ribet gitu. Ternyata naskah kamu itu ada di platform lain. Jadi menurut aku kamu jangan upload di 2 platform dengan judul yang sama atau cerita yang sama. Cuma menurut aku solusi dari pertanyaan kamu ini adalah buat cerita yang berbeda aja di platform lain, dan ya siapa tahu masing-masing dari naskah kamu itu mendapatkan jodoh di penerbit yang berbeda gitu. Siapa tahu kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi intinya kalau misalkan kamu mau mempublish 2 novel naskah kamu yang sama di platform berbeda, sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi kedepannya kamu pikir aja kedepannya, ketika naskah kamu itu berpotensi untuk dikontrak, ya bakalan ribet. Ternyata di pihak satu tahu kalau ada naskah kamu yang sudah dipublish di platform lain kayak gitu. Karena biasanya kalau misalkan naskah kamu sudah dikontrak, itu biasanya kan di-unlock. Nah, dari situ kamu bakal mendapatkan penghasilan gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Udah nulis cerita di Wattpad sampai 6 episode, udah ada iklannya juga, ternyata nggak dibayar ya. Di Wattpad itu aku sebenarnya kurang detail banget ya, karena aku tuh nggak expert banget gitu. Kalian bisa langsung aja ke service centernya atau ke Wattpad, pihak Wattpadnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada iklan, itu kayaknya bukan di situ pendapatan kamu, tapi di chapter yang di unlock gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian tahu di Wattpad itu kan sudah ada Wattpad Premium, which is itu kita beli koin untuk membuka cerita. Nah, kamu dibayar atau pendapatan kamu berasal dari cerita yang sudah di-unlock oleh pembaca kamu. Misal, kamu menulis cerita A, judulnya A, dan sudah dikontrak oleh pihak Wattpad gitu kan. Sudah dikontrak. Dan biasanya bab 1 atau chapter 1, chapter 2 sampai beberapa chapter, tergantung dari kedua belah pihak gitu ya. Mungkin sampai chapter 5 lah yang tidak di-unlock. Nah, selebihnya chapter 6 sampai ke bawah itu di-unlock cerita kamu. Nah, pembaca, misalkan saya pembaca ingin membaca nih cerita kamu, penasaran wah kelanjutannya seperti apa gitu. Cerita kamu nih aku suka gitu. Dengan mungkin antusias aku ingin baca naskah kamu, ya aku harus unlock cerita kamu dengan mengorbankan koin yang aku punya untuk mengunlock cerita kamu. Nah, koin aku itu yang diakumulasi menjadi masuk ke pendapatan kamu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau misalkan detail-detailnya atau mungkin aku salah atau apa, kalian bisa
tanya ke Wattpadnya sendiri gitu ya. Aku harap ini bisa dipahami. Kalau misalkan nggak dipahami bisa ditanya lagi, atau kalian langsung tanya aja ke pihak Wattpadnya ya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Aulia Rahma. Kak mau tanya, nah kan WP sekarang kalau nggak online nggak bakal bisa baca. Iya emang, jadi harus online dulu. Nah saat baca pasti ada iklannya dong. Iya betul, ada iklannya. Saat itu apa iklan yang ada di cerita penulis akan menjadi bonus uang untuk penulis, kayak di web gitu kan. Kalau ada iklan kita bisa menghasilkan uang. Nah mohon penjelasannya Kak. Oke, ini udah berapa kali aku kasih tahu sebenarnya di video yang lama itu, yang cara mendapatkan uang dari Wattpad. Kamu mendapatkan pendapatan dari hasil pembaca mengunlock cerita kamu, itu perlu digarisbawahi, bukan dari iklan sebenarnya, bukan kayak YouTube. Jangan salah kaprah ya teman-teman. Intinya kalau misalkan kalian ada iklan nih di cerita kamu, wah ada iklan nih, jadi kalau pembaca aku nonton iklan ini bakalan dapat bonus ke aku, enggak gitu teman-teman ya. Jadi pendapatan kalian didapat dari akumulasi koin yang membaca kamu unlock cerita kamu kayak gitu. Makanya rajin-rajin posting nulis cerita di Wattpad gitu. Jadi karena semakin banyak kamu membuat chapter atau membuat cerita, semakin berpeluang kamu bakal mendapatkan penghasilan kayak gitu. Oke, aku harap ini bisa cukup jelas ya. Oke, yang selanjutnya dari Baria Bari. Kakak, gimana caranya biar cerita yang kita tulis di Wattpad bisa diterbitkan jadi buku novel? Kamu harus berkesinambungan atau berhubungan dengan penerbit, bukan Wattpadnya ya. Jadi Wattpad itu hanya platform. Kamu akan dikontrak eksklusif dari pihak Wattpadnya sendiri. Jadi pihak Wattpadnya sendiri yang bakal hubungin kamu gitu, tanpa ada buku fisik. Kalau misalkan kamu berharap bahwa kamu diterbitkan dengan ada buku fisik dan disebarkan di toko-toko, Wattpad nggak kayak gitu cara kerjanya ya. Jadi kalau misalkan kamu nulis di Wattpad, jangan berharap kalau bakalan dikasih buku fisiknya, kecuali ya misalnya cerita kamu belum dikontrak nih, tapi ada penerbit yang suka dengan cerita kamu. Nah penerbit ini bakalan menerbitkan novel kamu. Nah dari dimana kamu bakalan mendapatkan penghasilan? Iya dari royalti ke penerbit itu. Jadi bukan dari Wattpadnya gitu ya. Semoga ini bisa jelas gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Brilianti. Kak, aku mau tanya nih, kalau misalnya novelku udah aku rilis di aplikasi Noveltoon, terus aku mau rilis di Wattpad dengan judul yang sama, bisa nggak Kak? Oh sama tadi pertanyaannya ya. Sebenarnya bisa, itu hak kalian aja sih sebenarnya, karena kan kamu yang punya gitu. Kamu berhak menentukan kemana arah naskah kamu berlabuh gitu. Kalau misalkan kamu memang aku mau ke Wattpad aja deh, tunggu kontrak dari Wattpad, tapi aku mau ini jangan dulu deh dikontrak oleh Wattpad, aku mau betul-betul diterbitkan oleh sebuah penerbit, ya udah kamu tunggu aja sampai ada penerbit, atau kamu kirimkan naskah kamu ke penerbit, email penerbit itu, kalau aku ada naskahnya, minta tolong apakah bisa diterbitkan gitu, kayak gitu. Nah kalau misalkan judul yang sama di Noveltoon dan di Wattpad, sebenarnya hindarilah seperti itu. Maksudnya jangan sampai kedepannya kamu dikontrak oleh Wattpad atau dikontrak oleh Webtoon salah satunya, tapi salah satu pihak itu ternyata mengetahui bahwa ada novel kamu atau naskah kamu yang sudah terbit di platform lain. Gak jadi deh, kamu sayang banget kan kalau kayak gitu. Jadi menurut aku hindarilah seperti itu. Oke, aku harap ini bisa jelas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ita Fitri. Halo Kak Fatia, numpang nanya ya Kak, misalnya kalau karya novel seseorang sudah banyak pembaca yang suka di Noveltoon, bolehkah novel tersebut dia cetak dan diterbitkan untuk dijual nantinya Kak? Jadi penasaran sih Kak. Tunggu aku maknai dulu pertanyaannya. Kalau karya novel seseorang sudah banyak pembaca di Noveltoon, bolehkah novel itu dicetak dan diterbitkan, dijual? Jadi boleh.
naskah kamu yang ada di Noveltoon boleh diterbitkan, pembacanya banyak, viewernya banyak gitu, boleh diterbitkan oleh penerbit yang mau menerbitkan naskah kamu. Tapi digarisbawahi bahwa syaratnya kamu jangan terikat kontrak dulu di pihak Noveltoon ini. Jadi istilahnya naskah kamu masih pure, kamu belum terikat kontrak dan ingin menerbitkan atau dicetak naskahnya, kamu hubungi penerbit untuk mencetak atau menerbitkan naskah kamu. Pertanyaan selanjutnya dari Novi Wulansari, Kak, kalau karangan kita langsung diterbitkan sendiri itu tetap dapat uang atau gimana? Karangan kamu atau naskah kamu diterbitkan sendiri itu dapat uang atau bagaimana? Ya dapat uang lah kalau misalkan kamu jual. Misalnya nih kamu ada naskah gitu kan, wah aku mau terbitkan nih naskahnya, kamu carilah penerbit indie atau kalau bisa penerbit mayor. Tapi kalau penerbit mayor kan agak lama tuh, kalau penerbit indie kan rada cepat. Jadi mungkin syarat aku, kamu kalau memang mau cepat, terbitkan ke penerbit indie yang terpercaya. Kamu bisa lihat video aku penerbit indie yang terpercaya di sini ya. Dan kalau dibilang mendapatkan uang, ya dapat dari hasil royalti kamu di penerbit itu, kamu bakalan dapat uang. Tapi kalau dapat dari platformnya ya enggak gitu. Kamu menerbitkan sendiri terus kamu promosi, kejual ke teman-teman kamu, ya pasti kamu dapat uang kalau misalkan novel kamu laku gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Alif Hamzah, oh jadi para organisasi penerbit ada yang jadi viewer Wattpad ya? Terus kalau ada naskah yang bagus nanti ada kemungkinan diajak kerjasama sama mereka. Kalau dibilang organisasi penerbit itu enggak. Tapi di Wattpad itu aku percaya bahwa mereka kan punya divisi masing-masing. Ada mungkin divisi marketingnya, ada divisi apalah, aku nggak tahu karena aku bukan pihak Wattpad. Aku cuman mempelajari aja gitu, oh seperti itu, dan aku sharing aja ke kalian cara mendapatkan uang di Wattpad itu bagaimana gitu. Jadi kalau pertanyaan kamu, organisasi penerbit ada jadi viewer Wattpad, enggak, dari pihak Wattpadnya sendiri. Dari pihak Wattpadnya sendiri yang cari-cari naskah gitu loh. Maksudnya misalkan ada periode yang dibutuhkan naskah untuk berbayar, ya udah kalau naskah kamu dapat ya kamu bakal dihubungi gitu. Semoga bisa jelas ya. Alif Hamzah. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Habib, lah pas itu sempat ada begitu tawaran untuk berbayar tapi ku tolak, jadi nggak bisa lagi dong ya kak. Baru tahu soalnya ini, sumpah pas baca komen ini aku sempat jawab di komen, ya Allah sayang banget, kenapa kamu menolaknya adik manis, please jangan tolak kalau kayak gitu, kecuali kalau kamu punya target ke depannya. Misalnya kamu udah dihubungin Wattpad nih ya, kak ini ada kontrak ada periode kontrak eksklusif di Wattpad, apakah kakak berminat, misalkan begitu ya. Terus kamu, oh maaf kak gini, mungkin alasan kamu apalah begitu kan, mungkin alasan kamu ingin menargetkan naskah kamu itu mencapai diterbitkan oleh penerbit mayor yang sudah melalang buana, seperti kayak kalian pasti tahu lah ya, nggak usah aku sebutin lah penerbit apa yang besar di Indonesia. Itu bisa, sebenarnya nggak masalah, itu hak kamu gitu. Karena aku juga punya temen yang dia tuh bener-bener menargetkan naskah dia tuh mau kemana. Jadi dia pernah dikontrak terbit oleh suatu platform tapi dia tolak karena dia tidak mau terikat. Dia mau naskahnya itu bener-bener mendapatkan rumah yang dia inginkan gitu. Dia mau diterbitkan mayor dan hasilnya terwujud. Nah suatu saat ada mayor yang pinang, udah dia terbit dan disebarkan ke seluruh toko Indonesia, toko buku Indonesia. Jadi kalau misalkan kayak kasus kamu ini kalau kamu nggak punya target dan memang maunya dikontrak, kenapa ditolak gitu ya. Kalau misalkan nggak mau
ada terikat kontrak di Wattpad, ya udah nggak masalah mau nolaknya. Tapi kalau misalnya apakah masih ada kesempatan lagi, aku nggak jamin, aku nggak tahu juga, itu terserah dari pihak Wattpadnya, karena mereka yang berwenang besar untuk menyeleksi atau mencari naskah yang berpotensi gitu. Ya buat cerita aja yang baru dan semangat aja buat cerita ya. Ahmad Habib. Pertanyaan selanjutnya, Aura Ramdan. Kak, aku ada akun di Wattpad dan ada satu cerita yang masih aku tulis. Itu gimana biar ada yang baca? Udah aku share juga di Instagram, aku tetap aja Kak belum ada yang baca. Biasanya kan Wattpaders itu baca cerita Wattpadnya yang sudah M atau yang masih ribuan. Kasih tips dong Kak biar aku lebih semangat buat ceritanya. Oh, ini dia minta tips semangat bercerita. Intinya konsisten, jangan menyerah, tetap buat cerita di Wattpad. Kamu jangan menyerah, tetap buat cerita aja, dan jangan patah semangat untuk mempromosikan naskah kamu. Karena kalau kamu udah patah semangat, itu yang aku bilang, niat dan konsisten itu susah banget. Kalau misalnya kalian bilang di apaan niat, bukan tips itu. Enggak, itu tips banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian karena niat udah nggak ada konsistensi, ya udah kamu bakalan menelantarkan Wattpad kamu gitu, dan pembaca kamu udah pergi aja. Karena pembaca itu nggak mau tahu, pembaca itu nggak mau menunggu gitu loh. Kalau bisa setiap hari kamu posting, tapi kan kita punya kesibukan masing-masing. At least seminggu sekali. Intinya dari aku, tips biar semangat itu kamu jadwalkan aja seminggu sekali. Itu kan kayak nggak berat-berat amat lah ya, atau sekali 2 minggu itu nggak apa-apa, asalkan konsisten gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau paid stories itu cuma berlaku untuk satu cerita atau semua cerita di akun itu ya? Pertanyaan yang menarik. Jadi Wattpad paid stories itu hanya berlaku untuk satu cerita yang kamu dikontrak oleh Wattpad. Bagaimana ya bahasanya? Intinya apa cerita atau naskah kamu yang dikontrak oleh Wattpad itu yang bakalan menjadi paid stories di Wattpad ya. Jadi bukan keseluruhan cerita kamu, jadi satu cerita aja yang Wattpad pilih. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan dari mungkin dibilang subscriber aku atau yang komen-komen di video aku. Aku minta maaf kalau misalkan ada beberapa kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai gitu ya. Kalian bisa langsung menghubungi pihak Wattpadnya sendiri. Maaf kalau belibet nih cara bicaranya. Dan aku berharap kalian tetap semangat, rajin dan konsisten, dan niat buat ngupload cerita kamu di Wattpad. Please jangan menyerah gitu ya. Aku sendiri nih sebenarnya mau kembali membangun Wattpad, akun Wattpad aku, mengupload cerita di sana, cuma aku belum siap. Itu dia, karena aku belum ada niat, aku belum ada konsisten, makanya aku belum bisa mengupload cerita di Wattpad. Tapi kalau misalkan kalian memang sudah ada niat ingin menghasilkan uang, niat menulis Wattpad gitu kan, kalian bisa konsisten dari sekarang. Dan tips aku, atur jadwal. Misalnya hari ini kamu bab 1 itu paling berapa ratus kata gitu ya, 500 kata atau 1000 kata, itu yang pun gak susah. Mungkin sebagian dari kalian bilang bahwa apaan sih gak susah, itu susah banget. Enggak, maksudnya mulailah dari diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian sudah asah diri kalian 1000 kata per hari, itu bakalan kedepannya akan mudah. 1000 kata pun, jangankan 1000 kata, 5000 kata pun bakalan kalian tebas gitu, bakalan kalian makan, sikat. Tentunya semangat, jangan menyerah, tetap konsisten, terus niat, dan juga motivasi diri kalian sendiri bahwa kamu bakalan bisa menjadi penulis Wattpad yang terkenal gitu. Banyak cerita kalian yang dikenal banyak orang dan viral gitu. Oke, itu dia video dari aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.